Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang channel YouTube itu saya analogikan sebagai seorang atlet. Yang dimana seorang atlet itu harus diberikan makanan yang bergizi. Sama seperti halnya channel kita yang harus diberikan video yang berkualitas. Lalu untuk atlet pun harus diberikan pelatihan yang konsisten. Sama juga dengan channel kita yang dimana kita harus upload secara konsisten. Untuk di video ini saya pun masih tetap sama menganalogikan channel itu sebagai atlet, yang dimana ini adalah media untuk atletnya. Gimana jadinya jika kita tidak mengsetting sepatu ataupun baju yang digunakan oleh seorang atlet tersebut, yang kita asal jadi aja tuh sepatu ataupun baju. Ada yang lewat anak-anak, masuk TV ya, masuk channel Bang Met itu anak-anak ya. Nah, apa jadinya jika sepatu ataupun baju itu asal jadi aja, tidak disetting? Nanti baju ataupun sepatu tersebut ketika dipakai oleh seorang atlet tersebut, yang ada mungkin kekecilan, nanti kan lecet gitu ya kakinya, ataupun mungkin kebesaran. Nah, nantinya si atlet itu enggak nyaman. Walaupun atlet itu sudah dikatakan profesional, akan tetapi jika menggunakan media yang sepatunya ataupun bajunya tidak ngepas, nah itu akan menurunkan perform pada atlet tersebut. Sama seperti halnya channel YouTube kita ini. Jika dimana video kita sudah sangat berkualitas, akan tetapi channel yang kita miliki itu belum disetting secara pas. Anak lewat lagi ya. Itu belum disetting secara pas. Nah, nanti yang ada channel video kita itu tetap akan sepi. Nah, maka di sini teman-teman, jangan dulu mengupload sebelum teman-teman mengsetting apa yang akan saya bahas di sini. Halo sahabat YouTube, balik lagi bersama Bang Metrik. Kali ini di suasana yang berbeda. Ini danau ya, sangat indah danaunya ya di sore hari. Ini banyak sekali yang nontonin saya ya. Anggap aja dia adalah penonton Bang Metrik, oke? Nah, seperti biasa ya, di awal video doa yang berulang yang pasti ijabah buat kalian masuk video ini, yang subscribe dan yang like, serta berkomentar. Saya doakan semoga sehat selalu, sukses, dan berkah. Amin. Tak lupa ya, ini nih, kita kopina suruput hela. Aduh, mantul ianya di sore hari, nungguin sunset ya di belakang saya, lihat. Aduh, tuh sunset, nah mana, ketinggal itu. Tuh ya, mantul. Kita suruputlah setimah ya, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oke, kita langsung saja masuk cara untuk mengsettingnya channel kita sebelum kita mengupload videonya. Karena yang dikatakan sebelumnya, sebagus apapun videonya ya, berkualitas apapun videonya, jika media itu tidak disetting, maka nantinya perform video itu akan menjadi turun ya. Sama seperti halnya atlet tadi ya, kalau pakai sepatu kekecilan ataupun kebesaran, yaitu nantinya nggak akan nyaman untuk si atlet tersebut, jadi performnya turun. Oke, langsung saja kita menuju ke TKP. Di sini saya menggunakan sebuah Chrome ya, yang itu Chrome web browser yang ada di ponsel, yang nanti tampilannya itu seperti komputer. Mungkin banyak sekali yang merasakan sulit membuka dashboard di Chrome versi browser ya. Nah, untuk caranya kalian bisa klik saja yang video ini ya, atau klik di pojok kanan atas ya. Oke, di sini saya sudah membuka dashboard YouTube melalui web browser dengan via tampilannya browser PC. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke penyesuaian ya. Nah, ini penyesuaian, langsung masuk ke info dasar. Ini yang pertama ya, info dasar. Oke. Untuk info dasar di sini kita tetapkan pada deskripsi channel kita tersebut ya. Kita setting terlebih dahulu apa sih target penonton kita. Jangan sampai teman-teman seperti contoh yang ini ya. Nah, ini mungkin contoh yang bisa dikatakan nantinya algoritma itu akan kabur untuk menilai channel kita. Karena di contoh deskripsi ini ya, deskripsi channel ini, motor lewat takutnya masuk ke sini. Oke. Takutnya seperti ini. Takutnya di sana kan ada kata-kata bahwasanya dia akan membahas tentang pengukuran tanah, lalu di sana ada vlog keseharian, lalu lagi ada olahraga. Nah, itu ya. Jadi dimulai dari sekarang teman-teman membuatkan channel itu harus satu tema ya, harus satu target. Kenapa? Nah, itu nantinya akan membingungkan algoritmanya. Mau dibawa kemana nih, ataupun mau disimpan di mana nih channel kita itu, rak A, rak B, ataupun rak yang lainnya. Kalau kebanyakan kita tema dalam sebuah channel, itu pastinya akan bikin ngawur algoritma.
Nah, jadi hal yang paling pertama adalah di sini kalian menentukan target penonton kalian. Channel kalian itu akan dikasih ke siapa sih targetnya. Nah, di sini kalian simpan saja ya. Kalau nanti kalian tentang mancing, ya udah ya, di sini bahas saja mancing dan tutorial mancing ataupun cara apa-apa bla 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 tentang mancing ya. Kalau tentang masak ya udah ya, semua yang ada di deskripsi tentang ini itu adalah tentang masak. Nah, untuk rahasianya ya, rahasia dari ini ya, dari deskripsi channel ini itu nantinya akan bisa masuk ke metadata channel ya. Nah, coba untuk pembuktian teman-teman bisa masuk ke view search ataupun HTML yang di dalam web browser ini ya. Itu nanti akan ada kalimat-kalimat yang kalian tulis di sana. Dengan demikian, nantinya ketika orang mencari sesuatu, itu nanti deskripsi kalian itu akan mengikuti yang sudah orang-orang itu mencarinya dan mungkin bisa nantinya akan masuk ke halaman pertama. Tentang deskripsi channel ini, saya menganalogikan kembali ke atlet tadi ya. Misal tadi kan ada contoh yang dikatakan kurang bagus yang isinya itu beberapa tema. Nah, kita analogikan ke atlet. Nah, jika atlet lari diberikan raket, itu performnya mungkin akan tidak bagus ya, karena bukan pada tempatnya. Sama juga halnya mungkin atlet bulu tangkis dikasih bola gitu ya, itu nggak ngepas gitu ya. Ya sama seperti halnya channel kita ya. Jadi videonya harus A, maka target penontonnya pun ataupun deskripsi channelnya itu harus A lagi. Selanjutnya masuk ke yang kedua, itu adalah branding di sini ya. Mungkin ini tidak masuk ke metadata, akan tetapi ini bisa masuk ke branding kita. Bagaimana jika nantinya toko kita ya, misal toko ya, itu nggak ada brosur ataupun nggak ada tampilan apapun, nantinya itu bikin orang masuk itu nggak betah gitu ya. Nah, setidaknya kita harus membuatkan banner ataupun sampul pada channel kita tersebut. Dan jangan lupa kasih profil kita untuk nantinya akan bisa menjadi personal branding kita. Selanjutnya, ini hal-hal yang sangat penting untuk kita setting, yaitu adalah kata kunci channel. Untuk kata kunci channel, di sini kita masuk ke setelan ya, di bawah kiri ya. Nah, itu selanjutnya langsung masuk ke channel. Nah, di sana ada tentang info dasar lagi ya, dan di sana ada kolom kata kunci, yang itu kita harus isi maksimalnya 500 karakter. Mungkin pengisian kata kunci ini banyak sekali versi ya, harus seperti apa sih pengisiannya. Tapi di sini saya menggunakan ilmu bahasa Indonesia. Jika saya perhatikan di sini ya, di judul kolom tersebut itu adalah kata ya, kata kunci ya, kita ambil saja katanya ya. Menurut bahasa Indonesia ada huruf, ada kata, ada kalimat. Huruf itu adalah ya huruf ya, huruf, pasti tahulah huruf. Lalu untuk kata, kata itu adalah penggabungan dari huruf. Lalu untuk kalimat itu adalah penggabungan dari kata. Nah, untuk di sini yang saya gunakan untuk kata kunci channel itu adalah hanya kata, bukan kalimat. Mungkin teman-teman bisa mengikuti apa yang sudah saya isi di sini. Bahwasanya saya mengisi di sini adalah seperti cara YouTube, YouTuber gitu ya. Jadi hanya satu kata. Karena saya melihat di sini adalah kata kunci, bukan kalimat kunci ya. Mungkin ini bisa teman-teman gunakan ya. Di sini saya memecahkannya sampai-sampai saya ada seperti halnya dashboard, subtitle, analisa, video, teguran gitu ya. Hanya dengan satu kata. Tapi jika teman-teman menggunakan kalimat pun itu tidak menjadi masalah ya. Jangan terlalu fokus seperti apa yang saya katakan di sini. Tapi teman-teman bisa mengartikannya kembali ya, apa itu kata kunci channel. Nah, untuk di kata kunci ini, itu sama seperti halnya deskripsi channel. Anak tadi ada lagi ya. Nah, sama. Aduh, jatuh. Nah, itu sama seperti halnya deskripsi channel kita tadi. Yang ketika kita bongkar HTML-nya ataupun view source-nya di dalam HTML dari kata kunci tersebut ataupun web channel kita, itu nanti akan muncul ya. Akan muncul apa yang kita tulis. Sehingga untuk kata kunci channel ini itu sangat berarti. Jadi sama seperti halnya ketika orang mencari sesuatu, nah nanti channel kita itu bisa menggrab masuk ke halaman pertama nantinya ya. Nah, menurut saya cukup ketiga hal itu untuk kita setting channel kita ya. Yang pertama adalah info dasar channel yang nantinya akan tertuju ke target penonton.
Lalu yang kedua adalah branding yang nantinya akan bisa menjadi personal branding kita. Lalu yang ketiga adalah kata kunci channel kita yang itu sangat-sangat berarti buat perkembangan channel kita. Semoga perkembangan channel teman-teman bisa lebih berkembang setelah teman-teman setting apa yang sudah saya katakan tadi ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video sampai akhir. Terima kasih, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan salam sukses buat kita bersama.